terakhir. Tuhan memakai badai kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Roma 8 ayat 8 tadi. Tuhan turut bekerja di segala sesuatu. Tapi kebaikannya, ini yang utama. Terlaksananya agenda surga bagi kemuliaannya. Amin. Jadi bagi agendanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita ini kan agen-agennya Tuhan. Kita ini ambassador of Christ. Kita murid-murid Kristus. Apakah agenda kita yang terpenuhi, yang kita lakukan? Tidak dong. Agendanya Bapa di surga, di dunia ini, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti, berarti agenda surga tergenapi di bumi. Lewat Roma 8 ayat 28. Makanya kalau Roma 8 ayat 28 cuma buat kebaikan saya, mana agenda surga tergenapi dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mau menghirup kebenaran ini, Tuhan memakai badai kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, pelaksananya agenda surga. Mari kita belajar dari Rasul Paulus di tengah penjara. Keren gak sih? Dikirim Tuhan masuk ke kota Filipi untuk memberitakan firman Tuhan. Itu kebanggaan para hamba Tuhan. Maaf. Wah, Manado, keren banget ya. Jauh terbang dari Jakarta. Dulu mungkin saya berpikir seperti itu. Waktu Tuhan utus ke banyak tempat, itu menjadi satu kebanggaan. Saya bersyukur Tuhan baik ketika Tuhan membawa saya sampai ke 29 negara untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur. Ya, saya akui, saya belum pernah punya mindset yang kurang baik. Karena yang menjadi kebanggaan saya, saya dikirim ke sini. Wah, saya diutus sini, Tuhan luar biasa ya. Ternyata waktu kita diutus Tuhan, harus menjadi introspeksi pada diri kita. Apakah agenda surga terlaksana dengan pengutusanku ke tempat ini, dengan kepergianku yang Tuhan kirim ke negara ini, dengan Tuhan utus aku ke keluarga ini untuk melayani? Terlaksana nggak? Jangan cuma wah kongko ngopi seneng. Pikirkan lagi, ada nggak agenda surga yang terlaksana hari ini? Hidup kita bukan dilewatkan begitu saja, saudara-saudara terkasih. Tapi harus ada agenda surga, dan lihat Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Di tengah penjara, seluruh jemaat Filipi itu bersedih, kecewa karena apa? Paulus yang diutus sebagai bapa rohani mereka untuk menguatkan mereka dengan firman Tuhan, malah masuk penjara, datang sebagai preacher, kok malah menjadi prisoner. Paulus tidak mau terkotak dengan kekecewaan dari seluruh jemaat. Tapi dia melihat adversity, yaitu kesulitan, masalah di tengah penjara, kondisi yang tidak enak, kekurangan makanan, dipukul, didera, kedinginan sendirian. Dia bisa tergoda untuk kecewa. Tetapi lihat, dia tidak mau ada dalam disappointment. Tetapi dia melihat disappointment menjadi his appointment. Disappointment itu kekecewaan. His appointment itu menjadi rencananya Tuhan, waktunya Tuhan. Disappointment menjadi divine appointment. Divine itu ilahi. Disappointment, kekecewaan. Divine appointment itu rencana atau agendanya surga. Kata-katanya jelas. Harusnya kita belajar dari Paulus. Di tengah penjara, dia ngomong seperti ini dengan sangat luar biasa. Aku menghendaki saudara-saudara, dia ngomongkan di Matius, supaya kamu tahu, mereka yang sedang kecewa nih, bahwa apa yang terjadi atasku ini, kekecewaan yang kalian rasakan, empati yang kalian berikan, doa-doa yang kalian kirim, lepaskan Paulus dari penjara, angkat Tuhan, bebaskan Tuhan. Tapi Paulus ngomong seperti ini, justru pemenjaraanku telah menyebabkan kemajuan Injil. Advance in adversity, kemajuan dalam kesulitan. Sehingga telah jelas bagi seluruh Israel dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia ngalami sesuatu yang gak enak, dia ngalami kesulitan, ngalami pergumulan, kesendirian di penjara, tetapi justru dia melihat divine appointment, his appointment, terlaksananya agenda surga
Roma 8 ayat 28. Bekerja dalam pemenjaranya Paulus. Apakah buat kebaikan Paulus? Justru untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu apa? Kemajuan Injil. Amin. Di ayat berikutnya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi tadinya begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan, rekan pelayanan Paulus, itu takut-takut memberitakan firman Tuhan di Filipi atau di kota-kota lain. Tapi sejak Paulus di penjara dan melihat respon Paulus terhadap kesulitan yang dihadapinya dalam pemenjaraannya, itu teman-temannya semakin berani memberitakan firman Tuhan dengan on fire. Semakin luar biasa pelayan Tuhan dalam praise and worship. Semakin luar biasa pelayan Tuhan sebagai usher. Semakin luar biasa pelayan Tuhan sebagai tim multimedia, sound engineer dan lain sebagainya. Semakin luar biasa menjadi kudus kami. Semakin on fire dalam semua pelayanan. Harusnya kesulitan yang kita hadapi, kebaikannya melahirkan inspirasi bagi orang lain. Amin. Kalau kita belajar dari Yusuf, dia dijual sama kakak-kakaknya loh. Dia melewati rencana pembunuhan berencana sama kakak-kakaknya. Dijual sebagai budak, udah dibawa ke sumur, dijual sebagai budak, kemudian ada di rumah Potifar, masuk ke penjara. Tapi lihat respon dari seorang anak Tuhan, lewati kesulitan yang Tuhan izinkan. Sekolahnya Yusuf ini 13 tahun loh, penderitaannya 13 tahun, saudara-saudara terkasih. Tetapi lihat responnya, karena dia tahu ada agenda surga di situ. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sama nggak dengan Roma 8:28? Tapi kebaikannya nggak buat Yusuf. Ini mengajari kita tentang kebenaran Roma 8:28, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk agenda surga. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Waktu Yusuf itu diutus, 13 tahun kemudian terjadi bencana kelaparan, termasuk Israel dan keluarga Yusuf. Seluruh bangsa Israel pun mengalami. Maka Tuhan punya rencana yang ke depan yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dengan cara apa? Mengutus Yusuf. Cuma caranya nggak enak buat Yusuf. Masuk sumur, jual sebagai budak, ke rumah Potifar, terus penjara, baru sampai di istana menjadi orang berbuah di Mesir. Sehingga bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Ketika ia mendatangkan kelaparan di atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Dalam Kejadian 45 akan lebih jelas. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidup, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Jadi di tengah kehidupannya, waktu dia melewati kesulitan, Yusuf tahu bahwa kesulitan demi kesulitan, demi kesulitan, demi pergumulan, permasalahan, kesesakan, di penjara, ditinggalkan, ternyata Tuhan yang mengutus untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sadari sekarang, ketika kesulitan Tuhan izin, jangan buru-buru. Tuhan, angkat masalah. Tapi doa yang benar sebagai murid Yesus, apa rencanamu lewat masalah ini? Apa rencanamu lewat kesulitan ini? Tuhan, adakah sakit yang aku rasakan ini punya tujuan khusus? Sehingga engkau diberikan hikmat, engkau diberikan kekuatan untuk bisa. Karena gini loh, kalau kita nggak belajar sesuatu, kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan atau agenda Tuhan dari kesulitan yang kita hadapi, maka itu nggak akan berhenti sampai kesulitan itu menjadi satu alat untuk menolong kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan itu lebih ingin merubah hati kita, mentransformasi hidup kita, daripada merubah kondisi yang ada di sekitar kita. Mudah bagi Tuhan. Tadi kan kita lihat ya, badai bersama berikutnya diredakan sama Tuhan. Tetapi yang Tuhan ingin merubah atau mentransformasi hidup saya dan saudara. Mau nggak? Sekarang kita bersyukur sama Tuhan. Hari ini renungan. Kemarin-kemarin waktu kita lewati kesulitan, masalah, sakit penyakit yang mungkin ada di hidup kita. Pernahkah kita berkata, Tuhan, apa rencanamu dalam hidup saya? Apa rencanamu dalam kesulitan? Lewat badai, kehidupan, karakter kita dibentuk, dia diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saya terus bertanya sama Tuhan. Saya tahu masih banyak karakter saya yang perlu diubah, perlu dibentuk sama Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu gak akan pernah berhenti. Itu adalah hidup yang kekal, sudah semua terkasih. Bersyukurlah akan kesulitan yang Tuhan izinkan, karena itu menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Yang ketiga, sama-sama kita bangga berdiri. Tuhan memakai hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kesulitan yang Tuhan izinkan, permasalahan yang Tuhan izinkan, bukan untuk kebaikan kita. Bukan hanya untuk kebaikan kita saja, tetapi untuk terlaksananya agenda surga bagi kemuliaan. Amen. Itu rencana ini. Maka kalau ada kesulitan, ingat Paulus. Justru dalam pemenjaraan, Injil menjadi maju. Teman-teman pelayananku menjadi luar biasa. Apakah awal-awal saya bersedih melewati titik terendah? Ya, itu titik terendah saya. Tapi ketika saya tahu Tuhan gak tinggalkan saya, Dia mendampingi saya di masa kesunyian saya. Tidak ada lembah kegelapan yang kita lewati tanpa penyertaan. Dia menguatkan saya. Waktu saya menangis, Dia menguatkan saya. Dia memberikan firman Tuhan di hati dan di mulut saya untuk saya bisa hidup. Dia mengingatkan, aduh, dari tahun 91 kamu melayani sekolah minggu, melayani praise and worship, menyampaikan firman. Ini waktu untuk menghidupi firman-firman yang sudah kau bagi. Bersyukur sama badai yang Tuhan izinkan, karena itu baik buat saya dan saudara. Agenda surga terjadi di rumah saya dan saudara.